Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Sore ini kita akan belajar tentang extraordinary mindset ya. Jadi lanjutan dari dasar KNLP bahwa perubahan mindset itu melalui 4 pintu, lalu lanjutan dari great and growth mindset. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita melepas fixed mindset kita dan mengoptimalisasi growth mindset kita. Perkenalkan, nama saya Ari. Sekarang kita ada di extraordinary minggu depan ya. Psikologi penjualan lalu self coaching ya. Saya nggak tahu urutannya ini, mudah-mudahan urutannya ini ya, tergantung nanti saya persiapannya bagaimana. Nah, ini pendahuluan dulu ya. Nah, jadi ini sama nih, ini kejadiannya sama dengan saya, teman-teman SMP dan SMA ya. Jadi mungkin kita dulu lihat ya, atau termasuk kita di sini ada yang dulu nilainya bagus-bagus gitu ya, nilai A gitu loh. Tapi pada kenyataannya kok banyak ya, lebih dari 50% justru yang mereka yang secara akademis dulu tidak bagus-bagus amat gitu ya, sedangkan yang A itu atau apa kok biasa-biasa aja, tetap ada banyak gitu ya, tapi ini fenomena aja gitu ya. Jadi kenapa gitu kan, jadi kita pernah belajar di Growth and Growth Mindset bahwa ternyata bukan IQ ya, bukan apa-apa, termasuk bukan nilai akademis ini yang menjadi kesuksesan kita ya. Bahkan Albert Einstein ya dulu, terus Thomas Alva Edison dipulangkan oleh gurunya gitu ya, karena gurunya ngerasa nggak sanggup dan lebih baik dididik oleh ibunya sendiri di rumah, dan akhirnya kita tahu semua bahwa menjadi penemu yang hebat ya, perubah dunia dengan listriknya yang menerangi dunia gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga dari bukunya Carol Dweck ya, tentang mindset. Jadi ada faktor lain penting dari kecerdasan, yaitu mindset ya. Jadi memiliki dua jenis mindset, yaitu mindset tumbuh atau fixed growth mindset, dan mindset tetap atau fixed mindset. Nah, kita lihat fixed mindset itu ternyata berorientasi kepada masa lalu ya. Nanti kita lihat apakah kita banyak berorientasi ke masa lalu ya. Kita sering membicarakan, sering membangga-banggakan prestasi kita di masa lalu ya gitu. Oh, saya dari SMA ini, SMP ini ya, atau saya dari Jakarta ya, saya dari ini, nilai saya bagus ya, dan sebagainya. Nah, prestasi saya pernah mencapai ini ya, OSN apa-apa. Nah, itu kalau kita terus ya membanggakan seperti itu disebut dengan membanggakan masa lalu ya. Itu ciri-ciri kecenderungan ke arahnya fixed mindset ya. Sedangkan masa lalu tetaplah masa lalu ya. Perjuangan itu berjalan terus ya. Nah, sekarang kalau di Jakarta masuk SMP SMA sekarang berdasarkan umur ya, usia dan dan jarak dari ini. Emang daya juangnya jadi rendah gitu ya. Nah, dulu enggak. Jadi dulu semuanya dilihat dari NEM ya, nilai Eptanas murni ya. Jadi kalau nilai NEM-nya bagus, dia bisa berebut ke SMP favoritnya ya. Setelah masuk di SMP favorit, NEM itu nggak berlaku lagi ya. Mereka jadi sama dengan kebanyakan, termasuk yang nilainya NEM-nya nembak ya, atau hasil nyontek apa-apa. Masuk SMA begitu lagi, masuk perguruan tinggi begitu lagi. Nah, jadi udah yang sudah didapat itu udah hangus. Nah, beda dengan growth mindset adalah tentang bagaimana kita berkembang ya. Selalu ada tantangan-tantangan. Jadi di sini adalah, nah ini yang saya kuningkan ya, nanti masa lalu, tantangan baru ya, dilatih terus-menerus, nanti akan ada kesimpulannya di belakang. Ya, jadi dari beberapa banyak cerita yang saya seperti ini, nanti kita cuma ngambil kesimpulannya. Jadi yang kuning-kuning ini nanti akan kita simpulkan ya. Jadi kalau mindset tumbuh itu adalah kita tantangan baru dan terus-menerus ya, dilatih terus-menerus. Nah, kuncinya ada dilatih. Ya, jadi semua kecerdasan itu bisa dilatih, ya, termasuk kecerdasan spiritual, gitu ya. Itu bisa kita latih. Ya, kemudian mindset tumbuh, kelak akan berani menghambai kesulitan dan tantangan baru. Ya, kita lihat, kita cek ya, kita berani nggak ada tantangan baru, atau kita bertahan di zona nyaman seperti ini, gitu ya, berani keluar atau enggak. Dan ini bisa dilatih. Nah, kalau yang kita udahlah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerapkan ini ke anak kita, gitu ya.
atau nanti ke murid-murid kita, ke mahasiswa kita. Jadi bisa dilatih, berperan orang tua atau guru sangat menentukan ya. Jadi adalah tantangan ya. Nah, jadi kalau waktu saya ngajar parenting tuh istilah seperti ini ya. Kapan kita genggam ya anak atau murid apa-apa, kapan kita lepas. Nah, itu pintar-pintar seperti itu ya. Nah, kalau kalau terlalu kita lepas maka mereka terlalu bebas gitu ya, apa-apa kita kasih tidak nyaman juga ya, berada di zona nyaman terus. Tapi kalau begini mereka tidak punya kreasi dan apa-apa. Jadi kita pintar-pintar seperti ini. Jadi kita support bagaimana mereka bisa mengembangkan kreativitasnya dan potensinya ya. Jadi di sini ini kalimat dari Renal Kasali ya, bagus sekali, makanya saya tumpang, tapi saya apa namanya, saya cantumkan sumbernya. Jadi tidak termasuk ijazah itu tidak penting, tetap penting ya. Kemudian universitas juga banyak. Ya, cuman bagaimana kita lepas dari penjara pikiran kita ya. Begitu kita lulus predikat cum laude ya, dengan pujian udah, habis itu udah nggak kepake. Dunia kerja adalah dunia kerja yang baru. Ya, kehidupan adalah kehidupan yang baru. Udah nggak bisa dipakai lagi seperti itu ya. Jadi tugas kita adalah membuat menjadi hebat ya. Ya, jadi hebatnya tumbuhnya terus-menerus ya. Jadi menemukan pintu dan beradaptasi dengan perubahan. Jadi kita harus terus-menerus ya beradaptasi dengan perubahan. Nah, faktor terpenting dari Robert Sternberg ya, faktor terpenting dari yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, melainkan usaha keras dengan maksud yang jelas. Ya, jadi usaha keras, ya, determinasi tinggi. Ya, jadi mirip dengan Nigrit ya. Terus maksud yang jelas, jadi tujuan. Tujuan selalu ada di dalam pikiran kita. Jadi bagaimana menanamkan tujuan pada anak kita, dan anak kita selalu dibiarkan mereka mempunyai cita-cita. Ya, kita tidak boleh tiba-tiba memutuskan cita-citanya gitu ya. Oh, itu masa karir ini, masa depan tidak jelas ya. Udah bukan masa lagi. Bukan seperti itu. Ya, jadi bagaimana mencari keahlian tertentu dan kemampuan bukanlah kemampuan yang sudah melekatnya sebelumnya, bukanlah. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi kenapa bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya. Ya, jadi mindset tetap versus mindset tumbuh ya. Nah, jadi kenapa kita buang-buang waktu ya? Buktikan bahwa saya hebat ya. Saya hebat matematika. Ya, saya hebat bahasa Inggris, saya hebat di bisnis ini gitu. Capek kita membuktikan gitu-gitu, capek. Nah, itu ciri-ciri fixed mindset. Padahal kita sebenarnya masih bisa lebih baik ya. Lebih baik. Kemudian zaman berubah, kita beradaptasi menjadi lebih baik ya. Berapa banyak perusahaan atau diri kita apa-apa yang dengan perubahan zaman pandemi ini nggak siap, karena mereka terjebak oleh fixed mindset-nya ya, terutama perusahaan-perusahaan. Bahkan CEO ngerasa perusahaan besar. Sekarang perusahaan besar kita lihat banyak yang udah hilang ya. Sekarang udah nggak ada, atau kecil atau tetap ada tapi mungkin ganti ini ya, Fuji Film ya, BASF itu tetap ada ya, tapi kecil-kecil kemana gitu loh. Ya. Kemudian kenapa harus menyembunyikan kekurangan-kekurangan? Ya, padahal alih-alih kita harusnya mengatasi kekurangan-kekurangan kita. Nah, ciri-ciri yang fixed mindset adalah dia punya prestasi, kekurangan-kekurangan di sini, karena arahnya adalah citra diri ya. Nah, terus mereka akan cenderung mencari teman-teman yang mendukung harga dirinya. Oh, kamu hebat ya, kamu sukses. Nah, mendukung, dia senang ketemu teman-teman seperti itu ya. Jadi justru dia nggak suka teman-teman yang menantang untuk berkembang. Ayo dong, ini ada ini baru ya, bisnis baru, pindah dong. Itu kan akan ini ya. Nah, kalau dia pindah baru, dia udah nggak selain harga dirinya, bisa jadi karena itu bidang yang baru. Pada bidang baru itu belum tentu cocok untuk masa yang akan datang ya, teknologi baru dan situasi yang baru ya. Kemudian selalu mencari yang sudah teruji. Nah, ciri-ciri fixed mindset adalah selalu mencari yang sudah teruji. Nah, jadi kurang berani pindah sesuatu yang perlu pengembangan dari awal ya. Sekarang justru profesi atau bisnis-bisnis banyak yang baru sama sekali ya, yang dulu belum pernah ada. Nah, di sini adalah growth mindset itu muncul masanya. Jadi memang COVID-19 ini memang betul-betul game changers yang luar biasa ya. Dia yang apa namanya, disapu jagat, di bulldozer yang banyak fixed mindset ya, mungkin sampai 50-75% tetap masih ada yang bertahan ya. Jadi sebagian dipaksa ya, fixed mindset
dia growth sebentar, tapi memang dasarnya adalah karakternya fixed mindset. Habis itu dia balik ke fixed mindset lagi. Jadi mirip seperti ayam ya. Ayam kita tepuk, kita kagetin, dia loncat ya. Hanya satu langkah atau berapa langkah, habis itu berhenti. Nah itu dia hanya berpindah dari satu fixed mindset, berpindah sebentar ke growth mindsetnya. Beda dengan elang ya, yang kita seperti ini, dia udah terbang jauh, ya melanglang buana. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya. Ya, semangat untuk mengembangkan diri tetap melakukannya. Nah, ya insya Allah yang di sini yang setiap setiap minggu ikut ya. Ya, mau nggak mau walaupun asalnya fixed mindset, mau nggak mau akan berkembang karena selalu dapat pengetahuan yang berkembang. Atau emang dasarnya memang sudah ada dasar growth mindset, ingin haus akan sesuatu yang baru, sesuai yang baru ya. Ingat waktu kita belajar grow ya, grow coaching, goals ya, kemudian realita, option, dan way-nya will do. Nah, realita ini adalah realita posisinya sebelum optionnya, sebelum pilihan. Jadi grow itu adalah tujuan. Ingat tadi ya, growth mindset selalu punya tujuan mau kemana. Tujuannya jelas, G ya. Jadi R-nya adalah realita. Ya, nah, realita ini adalah yang kita punya resource yang kita miliki sekarang. Ya, makin banyak belajar, resource kita makin banyak. Makin banyak pengalaman, sumber daya kita makin banyak. Makin banyak mengambil risiko, resource kita semakin banyak karena kita jadi ketemu ya keberhasilan dan tidak berhasil ya, kebangkitan atau kita bisa berlari. Nah, kuncinya adalah terus belajar, terus berusaha dengan semangat ya. Saya sendiri mungkin udah 20-an tahun ada selalu target konsisten selain jalan kaki adalah 1 minggu baca 1 judul buku. Sekarang bisa 2 judul buku 1 minggu, apalagi dengan zaman WFA ini ya. Habis itu buku-buku dari dari toko online. Saya bisa bingung mau buku apa lagi ya. Karena kita harus tetap berkembang ya, jalan seperti itu. Bisa dilihat saya menantang diri saya setiap minggu sudah hampir 2 tahun, materinya nyaris nggak ada yang sama ya, nggak ada yang sama. Nah itu aja, saya menantang diri saya, jadi challenge ya. Saya sendiri nanti masa ngajar yang sama lagi sih, bosan gitu kayaknya. Nah, jadi itu adalah bagaimana kita selalu menantang diri kita yang antusias ya. Saya perlu belajar lagi, mengasah ilmu lagi gitu ya. Bukan sesuatu yang ada saya kasih, enggak. Saya juga menantang diri saya untuk selalu berkembang ya. Jadi termasuk masa-masa yang paling menantang pada hidup mereka. Nah, gini, jadi kalau fixed mindset ngerasa kalau dia memilih mengalami kegagalan, itulah batas saya gitu ya, limitnya gitu ya. Tapi kalau ini enggak, itu kalau kegagalan berarti saya punya kesempatan untuk berkembang ya. Jadi mirip, kalau fixed mindset itu mirip seperti batu sandungan ya. Kalau growth mindset itu batu untuk meloncat, batu loncatan. Nah, dari cara itu sudah berbeda ya. Nah, dari bahasa juga gitu ya. Kalau anak buah, saya sering perhatikan ya, anak buah saya atau saya lagi ngajar atau lagi diskusi dari ruang kelas atau online ya, bahasanya kalau fixed mindset adalah kalau ada ini mereka menggunakan bahasa masalahnya adalah, Bu, masalahnya ada begini, Bu. Nah, gitu ya. Itu ciri-ciri fixed mindset. Tapi kalau growth mindset adalah dia menggunakan bahasa solusi ya. Jalan keluarnya begini, solusinya begini gitu loh. Kadang-kadang tetap ngeluarin masalahnya tapi habis itu langsung ada solusinya. Nah, itu dari bahasa saja, linguistik itu dari bahasa aja udah ketahuan ya. Banyak menggunakan tapi itu adalah fixed mindset ya. Gitu loh. Tapi kalau sebelumnya menggunakan tapi untuk move on itu boleh ya. Nanti kalau ada pertanyaan, karena ini semua kita sudah pernah belajar ya. Jadi menyerah dan sebagainya. Dan selalu haus ya, growth mindset itu menyukai sesuatu hal yang baru, menantang. Apaan sih gitu ya, keponya ada, tapi keponya itu yang mengarah ke tujuan gitu ya, nggak melebar. Melebar boleh,
asal mengkayakan resource kita, ya, mengkayakan sumber daya kita. Ya, zaman sekarang ini kita perlu resource yang berkembang, ya, yang lebar. Tapi tentu aja ketujuan kita. Masih mute, Coach. Masih mute, Mas Ari. Oke, terima kasih. Maaf. Saya ulang lagi, ya. Nah, jadi growth mindset itu adalah kita selalu ingin berkembang, ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang fixed mindset, ya. Jadi fixed mindset itu menghindari tantangan, growth mindset menyukai tantangan. Ya, fixed mindset mengambilkan kritik, ini belajar dari kritik dan umpan balik. Ya, bakat kecerdasan tetap, ya, ini berkembang. Ya, sedikit usaha, berusaha lebih banyak. Ya, mudah menyerah, terus menerus mencoba. Ya, kemudian dia bertahan jika mengalami kemunduran. Ya, dia tidak, kalau fixed mindset tidak nyaman dengan kesusahan orang lain, ini terinspirasi dengan kesusahan orang lain, ya. Nah, justru dia terinspirasi. Kenapa dia bisa begini, ya? Dia yang dia pikirkan apa sih? Nanti kita bahas nih, ya. Kita bahas kenapa orang itu seperti itu. Orang fixed mindset seperti apa sih? Jadi kita nanti setelah kelas ini kita mulai mengamati diri kita. Ya, ingat pelajaran. Jadi pelajaran yang kemarin yang tentang apa namanya? Tentang memikirkan diri kita, sekarang salah satunya yang kita lihat adalah fixed mindset. Apakah dari ciri-ciri ini saya fixed mindset, ya, atau saya growth mindset? Anak saya termasuk yang mana, ya? Nah, suami istri saya termasuk yang mana, ya? Teman-teman ini begitu kita ngomong dia arahnya kemana, gitu, ya, dan sebagainya. Kemudian belajar kegagalan, selalu siap bekerja keras prosesnya, dan terus belajar. Ya, ini juga ciri-cirinya, ya. Nanti bisa dilihat, ya, di materi ini. Jadi mirip seperti itu, ya. Nah, jadi fixed mindset tumbuh itu dia selalu bergerak, ya. Jika seseorang asalnya adalah mindset tetap, ya, dia ada di zona nyaman, ya, dia akan tetap ada di situ. Nah, growth mindset adalah dia selalu berani nyebrang ke zona tidak nyaman, ya. Dan nanti kalau sudah stay, dia akan menemukan keseimbangan baru menjadi zona nyaman lagi. Zona nyaman, zona bahaya, ya. Zona nyaman itu zona tidak aman, ya. Kemudian dia harus bergerak lagi, ya. Pindah dari zona nyaman ke zona nyaman berikutnya, menemui zona tidak nyaman. Belajar lagi, adaptasi lagi, ketemu teman baru lagi, bisnis baru lagi, situasi baru lagi, atau kota baru, ya, pelanggannya baru, situasi baru, gitu kan. Kan pelanggan baru, ya. Sekarang pelanggan itu enggak yang offline, online, ya. Perubahan pelanggan itu berubah polanya, ya. Murid kita berubah polanya, bahan-bahan berubah polanya, ya. Kan itu kan sesuatu kenyaman baru di masa depan, ya. Dan sekarang kita sedang bertransisi, bertransformasi, gitu, ya. Kita sedang berada di zona tidak nyaman sekarang, gitu, ya. Termasuk sekarang kan, sekarang kita vaksin, kita berharap semua sudah selesai, tercapai herd immunity, kita ada di zona tidak nyaman, ya, sehingga nanti semua tercapai zona nyaman berikutnya, gitu. Jadi dalam banyak hal, ya, dalam banyak situasi, termasuk profesi, ya. Terus, nah, yang membedakan adalah extraordinary mindset itu dia langsung betul-betul berusaha keras ada di ujungnya, gitu, ya. Di ujungnya supaya dia berada di atas rata-rata yang lain, mendahului, ya, atau memilih yang berbeda, ya. Kalaupun, ya, profesi kita mainstream,
ya, kita berada di kerumunan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dari antara mainstream, gitu ya? Nah, saya sering kan saya nge-coach beberapa dokter, ya. Dokter umum pasti banyak ya, sangat mainstream. Nah, kemudian habis itu penyakit dalam banyak udah. Nah, penyakit dalam ambil apa lagi ya? Misalnya tentang kelenjar getah bening. Ya mulai sedikit tapi banyak juga gitu ya. Tentang kanker kelenjar getah bening. Jadi sub. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita punya profesi sebagai akuntan kan banyak sekali ya. Akuntan seperti apa yang kita akan dikenal ya. Berbeda, tampak berbeda. Kalau kita sebagai sebagai apapun ya, bagaimana kita bisa berbeda. Nah, berbeda ini tampil berbeda, mencari perbedaan dan kita kuat di sana, ya. Itu dalam NLP disebut dengan anchoring, ya, anchor, ya. Atau kalau marketing citra diri ya, brand. Nah, jadi anchor itu kalau lihat kita berpikir tentang ini pasti orangnya ini. Nah, bisa sampai seperti itu enggak? Nah, itu jadi udah ada citra diri. Extraordinary itu begitu. Dia keluar, timbul di antara kerumunan, ya, atau dia tampil berbeda. Enggak banyak yang masuk ke sana, gitu ya. Nah, nanti habis itu ada tantangan baru karena dia berhasil di sesuatu yang baru, yang lain akan ke sana, ya. Ingat ya, begitu Gojek, Grab masuk, Gojek GoFood, GrabFood masuk ya, sekarang SoFitFood masuk. Nah, terus ya, itu nggak ada ini ya, habis termasuk dia GoPay, yang lainnya nggak sanggup mungkin ini ke OVO, ini ada ShopeePay. Jadi terus ya, semua akan menyamakan ya, semua akan bersaing. Jadi yang tadinya udah ada di apa namanya blue ocean jadi red ocean lagi, jadi biasa lagi. Nah, extraordinary itu harus selalu yang pertama atau berbeda. Kalau bisnis itu karakternya the first ya, atau yang selalu berbeda juga bisa. Gitu. Ya, nah ini Carl Dweck ya, psikolog terkenal. Ini populernya setara dengan Angela Duckworth ya. Semangat untuk mengembangkan diri tetap melakukannya, sekalipun ketika keadaan sedang tidak berjalan dengan baik ya. Sekalipun ya, tetap semangat. Itu merupakan tanda mindset yang tumbuh. Ya, mindset ini memungkinkan seseorang untuk berkembang ketika mengalami masa-masa sulit, menantang dalam hidup mereka. Jadi ada kalimat semangat dan menantang ya. Nanti ada kesimpulan di akhir, nanti arahnya ke sana ya. Semangat mengembangkan diri, tetap melakukannya. Nah, kita ada nggak semangat untuk mengembangkan diri? Gitu ya. Ada nggak ke arah sana? Minimal dalam cara berpikir kita ya. Bagus-bagus ada semangatnya. Nah, apa yang resource apa yang kita perlukan supaya kita bisa mengembangkan diri kita ya. Lingkungan apa yang kita perlukan supaya kita tetap melakukannya ya. Resource apa yang kita butuhkan kalau saya sedang sesuatu tidak berjalan dengan baiknya, apa plan B, plan C-nya gitu ya. Jadi udah ke arahnya udah ke arah semua ke sana gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi sebenarnya extraordinary mindset ini nyaris nggak ada ya. Kalau literatur itu kebanyakan fixed mindset dengan growth mindset. Fixed mindset dan growth mindset ya. Tapi saya sedikit saya menemukan ada literatur tentang extraordinary mindset ya. Salah satunya dari Howard Gardner ya, terkenal ya, Gardner siapapun tahu ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah ujung tingkatan tertinggi dari growth mindset yang selalu berada di depan. Self drivennya kuat ya. Sudut pandangnya luas ya, bisa melihat apa dan selalu bisa melihat celah-celah ya. Nah, makanya dibilang nih seakan-akan dia memiliki bakat khusus, seakan-akan ya. Nah, ini salah satu ciri extraordinary mindset gitu ya, seakan-akan dia bisa memiliki bahasa Inggris, bisa mengidentifikasi kekuatan-kekuatan secara dan kelemahan-kelemahan mereka sendiri seakan-akan ya. Nah, jadi dari situ aja udah kelihatan tuh. Seakan-akan dia bisa self coaching diri sendiri. Ya, itu extraordinary ya. Ya walaupun banyak juga dia ditemukan oleh orang lain ya.
di kos orang lain ketemu dan akhirnya lari, itu bisa gitu ya. Ya, kemudian mereka orang-orang yang bermain tumbuh ini sepertinya memiliki bakat seperti itu. Ya. Nah, kita sudah mengenal apa disebut dengan extraordinary mindset. Nah, jadi ini adalah bagian dari growth mindset ya. Nah, ini contoh. Ya, sebenarnya saya banyak contoh ya. Saya akan tampilkan banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh keuangan. Tapi ini momentumnya dapat ya. Semalam ini betul-betul euforia tentang Cristiano Ronaldo ya. Betapa usia 36 fokus pada tujuan, disiplin diri ya. Nah, Ronaldo itu training itu datang 1 jam sebelum latihan, dia sudah masuk latihan sendiri ya. Waktu Ronaldo muda umur 16 tahun, 2 jam sebelumnya sudah latihan sendiri di gym, di lapangan. Nah, dan mental juara ya, ambisi pribadi tinggi. Nggak heran karena abis ini dia rekor dapat ya, Ballon d'Or ya, pencetak gol terbanyak klub-klub ya, Liga Italia kemarin dia pencetak ya, dan kemarin timnas dalam timnas cetak rekor lagi 111 gol. Ya, dia adalah pencetak gol terbanyak di dunia yang bermain di timnas. Nah, jadi begitu prestasinya. Kenapa? Karena itu ya, fokus pada tujuan, mental juaranya ada ya. Kemudian dia telah menaklukkan liga-liga top Eropa ya. Inggris, Spanyol ya. Dia 4 kali pemegang Piala Champion, dan Italia kemarin ya. Walaupun nggak dapat piala, tapi 2 atau 3 tahun pencetak gol terbanyak di Liga Italia ya, dan sebagainya. Magnet marketing luar biasanya habis ininya dalam 1 malam, dalam 6 jam 12 jam jersey-nya begitu CR7 langsung habis gitu ya. Rekor-rekor followernya ya, begitu mengalahkan Messi ya. Messi yang dalam 12 hari berapa juta, dan dia hanya dalam berapa jam sudah mengalahkan aura ya. Kalau lihat semalam ya yang suka nonton bola baik pendukung atau bukan pendukung MU, lihat tuh, itu membawa aura timnya langsung naik ya. Nah, dan terakhir adalah konsisten jangka panjang. Konsisten ya, udah bertahun-tahun ya, udah 20 tahun tetap di level tertinggi. Nah, makanya kebanyakan untuk motivasi atau tentang mindset, kebanyakan selalu mengambilnya olahraga ya, tentang Michael Jordan, tentang Tiger Woods ya, pegolf, jadi banyak seperti itu karena itu paling nyata. Habis itu yang kedua adalah pebisnis ya, pebisnis kayak Warner dan sebagainya ya. Nah, ini extraordinary mindset ya. Jadi dia mulai memahami mindset tetap dan mindset tumbuh ya, kemudian mengarah kepada hal yang lain. Nah, jadi efeknya efek berantai itu ya, begitu dia memilih sesuatu, mengarahkan kepada hal yang lain, kumpulan pemikiran lain, tindakan yang lain berbeda, kualitas-kualitas yang berbeda gitu ya. Nah, tadi saya ambil contoh karena saya tadi ngambil Cristiano Ronaldo. Nah, dia begitu menjaga kebugaran ya. Bayangkan 16 sampai 20 tahun tidak makan Coca-Cola ya, makanan sehat saja. Olahraganya luar biasa, tanda kutip gila ya. Nah, gitu loh. Dan sampai sekarang dijaga fit ya. Bahkan dia mengalahkan back muda dalam kecepatan kekuatannya. Gitu ya. Nah, jadi begitu dia pindah memutuskan hal yang lain, maka mengarahkan kepada sekumpulan pemikiran dan tindakan baru lagi. Nah, contohnya adalah karena dia punya ambisi pribadi seperti itu, tindakannya apa? Ya, misalnya setiap hari klub tersebut latihan jam 8 ya, dia jam 7 sudah datang dan latihan sendiri. Ya, dulu waktu muda 2 jam sebelumnya. Gitu ya, 2 jam sebelumnya. Nah, itu udah menunjukkan tindakan yang baru. Habis itu tindakan barunya yang lain apa? Menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan sehat, gitu ya. Terus dia jaga pola pikirnya, ya, kan baik-baik gitu ya, baik-baik semua dan sebagainya. Habis itu benar-benar berbeda. Nah, ini betul-betul extraordinary mindset. Jadi yang membedakan antara Messi dengan Ronaldo adalah, maaf ya yang nggak suka bola ya, Messi itu emang bakat alamiah gitu ya. Bola nempel di kaki itu memang bakat alamiah.
Tapi Ronaldo adalah berkat latihan. Nah, ini makanya sering dipakai di motivasi, ya, di perubahan mindset, ya, di apa yang lain-lainnya, karena ini karena latihan, karena kerja keras dan konsistensi jangka panjang, ya, bertahun-tahun, ya. Meninggalkan MU saja sudah 12 tahun, ya, hampir 13 tahun, dan tetap seperti dulu. Cuman perbedaan peran, ya, di mana Ronaldo muda, kurus, tapi jadinya lincah, lari dengan gocekannya. Nah, sekarang Ronaldo dengan usia yang matang, ya, badannya kekar, ya, kuat, ya, bahkan kebugarannya mengalahkan bek-bek muda dan loncatannya tinggi. Seperti itu, kuat. Jadi kuat beradu fisik dan sebagainya. Jadi perannya berbeda, ya. Lebih di arah di depan gawang yang dulu menyusuri dari sisi kiri. Nah, jadi yang kemarin kita belajar Pareto. Nah, sesuai dengan umurnya, Ronaldo merubah jati dirinya. Efektifnya dulunya adalah berlari, menggocet. Nah, sekarang efektifnya adalah goal getter. Di depan gawang dia adalah betul-betul apa namanya, dahsyat gitu, ya, mematikan di depan gawang seperti itu. Ya. Kemudian mindset mana yang kita pilih, apa namanya, yang Anda miliki, ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 1, 2 ini arahnya kalau kita menjawab seperti ini, kita kecenderungan kita ke mindset tetap, ya. Intelijensia merupakan sesuatu yang sangat mendasar terkait diri Anda dan Anda tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. Nah, jadi kalau kita sering berpikir seperti itu, kita cenderung untuk fixed mindset, ya. Ya. Kemudian kita mempelajari hal baru, tetapi benar-benar tidak dapat mengubah kecerdasan Anda. Nah, itu begitu kita setuju, nah kita arahnya udah fixed mindset, ya. Nah, kalau kita menjawab setuju pada 3 dan 4, nah kita mulai ke arah ke growth mindset, ya, mindset tumbuh. Tidak masalah seberapapun intelijensi yang Anda miliki. Anda dapat selalu mengubahnya meskipun hanya sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya. Kan kita tiap minggu ada apa namanya? Ada pembelajaran hal yang baru, ya. Nah, begitu kita merubah dikit-dikit, nah, tidak masalah, ya. Nggak ada hubungan dengan intelijensi. Di sini nggak ada hubungan dengan IQ kita berapa, ya. Mau 10, mau 110, mau 120, mau berapa, sama aja, ya. Kita berkembang atau tidak, ya. Jadi seharusnya selalu berapa merubah kecerdasan Anda, ya. Kecerdasan banyak, ya. Kecerdasan majemuk, ya, termasuk kecerdasan alamiah, kecerdasan spasial, ya. Di luar itu saya pernah memperkenalkan 7 kecerdasan, ya. Kecerdasan spiritual kita meningkat atau tidak, kecerdasan kesehatan kita meningkat atau tidak, ya. Nah, di sini apakah ada yang terinspirasi, ya, setiap hari kecerdasan kesehatan kita meningkat, ya, olahraganya kita bagaimana? Nah, kita meningkat enggak atau sama-sama aja mager? Nah, ini udah kita udah bisa jawab sendiri ini. Seperti itu, ya. Kemudian jadi dan terakhir adalah kita punya kemampuan bisa mengganti, ya. Jadi tadi intelijensia bisa kita ganti dengan bakat artistik, ya, jika kita menyukai seni, ya, atau kita olahraga, atau kita punya keterampilan bisnis dan sebagainya. Nah, ini kita ganti aja. Jadi kita ganti pertanyaan kita, ya. Saya ingin mengembangkan tentang bakat seni saya. Kok mentok, ya? Gitu loh. Oh, mungkin saya perlu mentor. Oke, dan kita bisa berkembang. Nah, jadi selalu kita jalan keluarnya. Goresan saya salah, penggunaan bahan saya salah, seperti itu, ya. Jadi ada ini. Kemarin saya juga cerita kemarin, ya, kalau bermain olahraga tenis itu dan berapa awalnya harus pakai pelatih, ya. Karena kalau salah ini seterusnya salah dan merubahnya sulit, gitu, ya. Dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi intelijensi saya bisa diganti dengan keterampilan bisnis saya, ya. Bisnisnya bisa berkembang atau tidak, ya, karir saya bisa berkembang atau tidak, dan sebagainya, ya. Nah, ini juga sama, ya. Jadi kalau 1 dan 3 itu terkait tetap, ya. Oh, ini 2, maaf, ya, 4-nya kehilang, ya. Oke, nanti saya revisi, ya. Jadi jenis pribadi tertentu tidak banyak didapat untuk benar-benar mengubahnya, ya. Tidak masa jenis pribadian sehingga Anda dapat selalu mengubahnya. Jadi 2 sama 4 ini adalah mindset tumbuh. Nanti saya revisi, ya. Ini ada yang hilang ini, gitu, ya. Nah, jadi kita ada di sini, ya. Ya, kita ada yang mana, ya.
kita adalah jenis pribadi tertentu dan tidak banyak dapat dilakukan untuk merubahnya. Ya, kita banyak nggak hafalan-hafalan gitu ya, hafalan Al-Quran, nambah nggak? Begitu kita, aduh apa, pikiran saya jenuh, mentok ya, saya nggak kuat lagi menghafal. Nah itu udah kita menyatakan itu bubble apa-apa, kita udah fix mindset. Nah, kalau growth mindset adalah kita mencoba walaupun hafalnya dikit-dikit ya, kita bernambah 1 ayat sebulan gitu nggak apa-apa. Ya, artinya kita keluar dari kebebelannya seperti itu ya. Sama seperti mini habit ya, nggak pernah olahraga, kita loncat dikit-dikit ya, bukan loncat maaf ya, bergerak dikit-dikit. Paling nggak kita ada usaha keluar ya, paling nggak ada usaha semangatnya. Dan tujuannya apa? Tujuan kesehatan ya. Tujuannya apa? Tujuan bisnis dan sebagainya. Semua perlu sehat ya, nggak hanya uang aja. Semua perlu sehat. Ya, semua perlu emosi yang baik ya, kecerdasan emosi. Semua perlu network yang bagus, kecerdasan emosional dan sebagainya. Ya, memikirkan tentang mindset ya. Nah, jadi kita bermain-main dengan mindset kita. Nah, ini inline dengan pelajaran kita sebelumnya tentang mawas diri kita. Kita ada di mindset yang mana sih? Ya. Nah, dan kita juga bermain-main dengan mindset orang lain ya. Kita lihat teman-teman kita ada nggak tenggelam dengan mindset yang tetap ya, dikasih tahu begitu-gitu aja. Kenapa sih dia bisa begitu? Kenapa dia memutuskan seperti itu? Apa yang terjadi pada diri dia? Kenapa dia tidak bisa merubah seperti itu? Ya, jadi emang banyak. Jadi saya sendiri sering menemukan dan saya bisa menolak ya. Jadi ada sekitar 5%. Saya ngobrol sebentar, minta apa namanya, coaching atau konseling ke saya. Tapi kalau saya lihat effortnya akan lama dan besar dan mau yang buru-buru, saya tolak. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang panjang ini nih. Tapi kalau fix mindset terlalu kuat, terlalu bebal dikasih tahu apa-apa, lihat perjalanan hidupnya ya, kita ngobrol di counter attack terus apa-apa, oh ini udah nggak cocok seperti itu ya. Itu jadi kita pun belajar ya, ini fix mindsetnya kuat nih, bebel banget ya. Nah, ini paling sering ya, di sini nggak ada psikolog ya. Nah, tapi di grup kita banyak dan mereka sering cerita ya ke pribadi saya. Nah, jadi perbedaan psikolog yang lama dengan yang baru, dokter yang lama dan yang baru ya. Yang lama itu textbook ya, textbook. Jadi apa namanya, pokoknya teorinya begini. Kalau enggak ya, dia tidak membuka dengan ilmu-ilmu yang baru ya. Bahkan NLP aja alergi. Tapi lihat di grup kita banyak ya psikolog ya, salah satu teman SMA saya, mereka suka seperti ini, suka diskusi seperti ini. Mereka suka bilang ya, psikolog itu banyakkan teorinya gitu ya, NLP enakan langsung praktek aja, dan itu dia gunakan untuk praktek-praktek psikologi mereka seperti itu ya. Nah, jadi kita mulai mengenal. Terus abis itu yang poin kedua, ada nggak sih kenalan kita yang mindset itu tumbuh ya? Terus kenapa tumbuh? Kualitas penting apa yang dapat ditingkatkan ya? Dulu kayaknya SMA-nya biasa-biasa aja, bandel ya, banyak bolosnya. Ya. Momen apa yang bikin dia seperti itu? Oh sekarang dia begini, sedangkan saya nggak berani ke situ ya, gitu ya. Apa yang menyebabkan pengembangan diri mereka, belajar apa aja? Saya banyak teman-teman SMA saya biasa-biasa, suksesnya jauh gitu ya. Nah ini selalu menjadi apa namanya, fenomena ya, seperti itu. Ya, nah kemudian kita memutuskan ya bahasa baru ya, kita mempelajari sesuatu yang baru, kita mawas diri untuk diri kita sendiri ya. Ya, kemudian bagaimana kemampuan kita ya dalam bahaya dapat sesuatu memandang Anda ya, instruktur Meng Alfasia, nanti bisa dibaca ya. Nah kemudian ini CEO saya banyak ketemu CEO, di samping mereka juga saya coaching mereka ya. Ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, terus sampai sekarang ya, sampai mereka ada di puncak ya. Di direktur bank BUMN, ada yang sudah pensiun gitu ya. Nah, jadi banyak mereka yang sudah terlena dengan posisinya, dengan keberhasilannya, dengan citra dirinya ya. Yang dulunya growth tiba-tiba jadi fix dengan jaimnya, dengan apanya, gitu ya. Nah, itu fungsinya coach aja di sana. Kita mengebongkar sisi badan ini
dari sisi yang lain, tiba-tiba mereka terbuka. Ya, kenapa saya berhenti di sini ya? Kenapa kreativitas saya berhenti? Gitu ya. Salah satu fungsi coach adalah mereka tuh kalau di puncak itu nggak punya teman, nggak punya teman ngobrol ya. Anak buahnya jaim semua, gitu ya. Kalau perlu laporannya bagus-bagus. Kemudian itu terjadi di Indonesia terjadi, gitu ya. Nanti bisa dicerita ya. Ini yang cerita ini nanti dibaca aja ya. Seperti itu. Jadi banyak juga yang perusahaan besar tiba-tiba hilang, termasuk kasus Nokia ya, berada di zona nyaman. Dia begitu hebat dengan kreativitasnya, begitu ada di puncak dia tiba-tiba jadi fix, ya. BlackBerry pun begitu, ya. Dan sebagai ancaman-ancaman seperti itu, mereka tetap pede apa-apa dan akhirnya hilang, gitu ya. Nah itu penyakit, disebut dengan penyakit CEO. Nah sekarang kita belajar tentang meregangkan kemampuan. Nah ini menyebabkan tantangan ya. Jadi level kita di sini kita naikkan seperti itu disebut dengan meregangkan kemampuan, ya. Lebih tinggi lagi atau lebih lebar lagi ya. Lebar itu supaya kita punya pilihan yang banyak resource-nya ya. Jadi sekarang ini kita tetap perlu belajar keuangan ya. Walaupun kita non financial tetap belajar keuangan ya. Kita perlu belajar hukum. Lihat-lihat hukum ya. Tetap perlu belajar psikologi walaupun kita tidak ada dasar-dasar psikologi ya. Karena semua itu kita perlukan untuk masa sekarang ya. Nah, sekarang memang sudah terbukti toko online itu bisa jadi single fighter ya. Karena barang dia sudah order di tempat lain ya, dia tinggal dropshipper aja, sistem sudah ada ya. Terus nanti perpajakan juga bagaimana ya. Jadi semakin itu disebut dengan peranggangan kemampuan. Nggak bisa saya pusing dengan matematika. Nah itu udah fix mindset gitu ya. Saya nggak mau hitung-hitungan, atau saya malas hafalan ya. Kita sudah terbukti dalam perjalanan hidup kita ternyata banyak hafalan yang bisa kita hafal ya. Nah itu kenapa sekarang tiba-tiba kita bilang ya kita susah menghafal. Nah, termasuk ini contoh ya. Jadi untuk mindset bertumbuh banyak dilihat di dunia olahraga ya, tumbuh berkembang. Makanya contoh-contohnya banyak. Ya, Michael Jordan itu yang termasuk contoh yang terbaik ya, banyak dibahas di kelas-kelas manajemen ya, kelas-kelas bisnis. Bagaimana mindsetnya, perkembangannya. Jadi itu uangnya jauh lebih banyak ya. Basketball Amerika tuh jauh lebih banyak dari bola yang sekarang udah luar biasa. Enggak ada apa-apanya jadi bisnis seperti itu ya. Oke, kemudian melampaui hal yang mungkin ya. Nah, jadi melampaui hal yang mungkin ini. Jadi contohnya adalah Christopher Reeve ya, kita tahu ya. Jadi dia pernah lumpuh, kecelakaan, mirip seperti kemarin yang kita belajar hipnotis itu, hipnoterapi itu, saya jadi lupa ya nanti saya ini tiba-tiba blank. Nah, yang lumpuh itu ya. Nah, itu juga dia bisa merubah mindset dia bisa berjalan pada kena folio ya. Gitu loh. Nah, ini dia melampaui hal yang mungkin. Dilampaui hal yang mungkin. Nah, sama menggunakan kalimat melampaui potensinya. Kenapa menggunakan melampaui potensi? Karena kita nggak tahu batas potensi kita ada di mana. Jadi sebenarnya potensi kita tuh nyaris tidak terbatas ya. Nyaris tidak terbatas. Apakah di sini, maka kita coba terus. Ya. Jadi disebut dengan melampaui yang mungkin, melampaui potensi. Kita saat ini, posisi kita saat ini, takdir kita saat ini adalah saat kita berhenti berusaha. Ya, kalau dulu saja kita melanjutkan usaha kita, sekarang posisi ada di sini, ya tinggi lagi. Kalau dulu saja kita lebih ini, maka kita ini. Ya, jadi takdir kita saat ini, posisi kita saat ini adalah berada pada titik saat kita berhenti berusaha di semua lini, ya, di semua bidang dan sebagainya, ya, di semua kecerdasan, ya, di semua risiko kita. Nah, kita adanya di sana. Nah, begitu kita Ronaldo itu contoh yang bagus, dia selalu melampaui
selalu melampaui ya. Yang usia dulunya belum pernah dia lampaui. Ya. Lampauinya di berbagai liga, di timnas ya. Tropinya cuman masih kalah aja. Ballon d'Or itu masih kalah sama Messi ya. Kalah 1 dan sebagainya. Ya, jadi melampaui hal yang mungkin. Nah, ini bahasa positif ya. Bahasa NLP ya. Dia bisa ya. Kapankah orang bermindset tetap itu berhasil? Nah, ini beda ya. Ya. Orang bermindset tetap mengatakan berhasil kalau hal tersebut sudah ada di genggamannya, sudah tercapai. Gitu ya. Sedangkan orang yang bermindset tumbuh, ya, saat mereka terus berkembang. Jadi keberhasilan adalah saat mereka berkembang. Nah, jadi kalau kita berkembang, ya sekarang nih dapat hal baru, kita sudah berhasil dengan growth mindset kita. Beda ya. Fixed mindset adalah saya berhasil saat saya sudah mencapainya. Dan saya stay di sana dan saya membanggakan ada di sana. Ya. Growth mindset adalah saat hari ini saya sudah berubah. Ya, saya sudah berubah, ya. Saya tetap punya semangat berubah dan saya betul-betul bergerak, ya. Saya mencari tantangan baru. Nah, itu kita sudah ada di keberhasilan growth mindset. Nah, jadi standarnya sudah berbeda. Ya, yang satu berorientasi pada tujuan, satu berorientasi pada proses. Nah, growth mindset adalah justru tujuan itu adalah prosesnya. Saya berubah, ya. Nah, extraordinary mindset tetap berubah tapi bermain pada kecepatan, ya. Orang lain kecepatan di sini berubah, tapi saya kecepatannya melebihi kecepatan rata-rata orang yang bermain di growth mindset. Ya, growth mindset posisi di sini, saya ada di sini. Itulah extraordinary mindset. Jadi selalu melampaui, selalu mendahului, ya, selalu yang berbeda. Ya, kalaupun dia ada di posisi sama, pemain bola itu kan jutaan, ya. Bagaimana dia berbeda, nah, gitu. Pemain bola itu mainstream, ya. Bagaimana menjadi satu. Dokter itu mainstream, bagaimana menjadi satu. Ya, ASN itu mainstream, bagaimana menjadi yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, itu udah mulai kelihatan ya. Ya, jadi mahasiswa bermain tumbuh dengan tingkat ketertarikan pada yang sama tinggi ya, meskipun mereka mendapat pekerjaan tersebut sangat menantang. Ini lebih sulit, tapi mereka merasakan kesulitan ini sebagai tantangan ya. Jadi keluhan itu sedikit atau bahkan tidak ada ya. Jadi kalau keluhan itu banyak, nah, itu sudah mengarah ke fixed mindset ya. Nah, ini juga nanti berlaku untuk anak-anak kita ya. Oke. Oke, nanti bisa kita baca lagi ya. Nah, terus saya tidak membagi dua nih Benjamin Barber nih. Nih saya suka kutipan ini, saya suka ya. Gitu ya. Karena memang saya suka belajar gitu ya. Dan saya mengamati banyak orang yang tidak suka belajar ya. Ya. Saya tidak membagi dunia menjadi lemah dan kuat ya. Sedangkan kita pada yang ada di umum adalah selalu kuat dan lemah ya. Ya, atau sukses atau gagal. Tapi membagi dua menjadi pembelajar atau bukan pembelajar ya. Yang bisa bertahan hidup, bisa beradaptasi adalah pembelajar. Ya. Ya, pembelajar bukan belajar ya. Nah, ini waktu saya kelas offline saya sering menggunakan kata-kata bayi ya. Ya. Sekarang kenapa kita banyak mengeluh? Kenapa kita berhenti berusaha? Ya, bukankah waktu bayi, bagaimana saat bayi belajar berjalan? Belajar merangkak dulu ya. Merangkak masih bisa. Begitu belajar berdiri, jatuh. Berdiri jatuh. Kapok enggak kita? Kalau kapok, sekarang kita nggak bisa berjalan. Tapi kenapa tetap berdiri, berjalan, jatuh lagi? Kadang-kadang kepalanya terantuk sudut kursi ya, atau sudut meja, berdarah, jatuh, nangis, tapi habis itu. Bayi sendiri tetap berusaha ya. Jadi itu bukan keterampilan yang biasa, itu luar biasa ya. Melainkan tugas yang paling sulit sepanjang hidupnya, belajar berjalan. Belajar berbicara, belajar bahasa ya. Jadi tidak ada dalam mindset bayi ini adalah hal yang sulit, nggak ada. Ini tantangan ya. Dia melihat bapak ibunya, orang lain apa berjalan, dia ingin seperti itu. Ya, tidak takut melakukan kesalahan. Ya, nggak ada ceritanya bayi itu kapok belajar berjalan, enggak, semuanya akhirnya bisa
ya, kecuali ada hal khusus ya, apakah kena folio atau apa-apa, atau masalah mental ya, mental kejiwaan gitu ya. Nah, kenapa kita sekarang ada di fix? Padahal dulunya kita growth. Nah, kita bertanya tadi. Tadi di halaman berikutnya pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, termasuk anak kita. Jadi anak-anak kita kalau menyukai game itu sebenarnya yang nantang sampai tinggi itu ciri-ciri growth mindset, nggak apa-apa gitu. Asal pintar bagi waktunya, manage waktunya. Tantangan berikutnya level yang lebih tinggi ya, pengalaman lebih ini, ya, tantangan. Jadi intinya adalah menyukai tantangan. Kita menyukai tantangan atau enggak? Atau kita menghindari? Atau kita cari aman di posisi yang sudah saya kuasai, saya sudah expert di sana. Itu cari aman. Nah, itu ciri-ciri menurut tadi ya. Ya, menurut Greek itu bahwa itu ada arahnya ke fixed mindset-nya. Mulai ya sedikit-sedikit ya. Kita mulai dalam dulu apa sih fixed mindset, growth mindset gitulah. Nah, kita sudah mulai ada ke bagaimana sih extraordinary. Nah, mindset mana kita pilih? Nah, apakah kita sebagai kayak kura-kura dalam tempurung ya, katak dalam tempurung, katak dalam kardus, ya, atau kita mulai berkembang, ya. Yang growth udah bagus sekali, nah, ya, hanya 3-5%, ya, itu ada extraordinary. Atau kita satuan-satuan kita mungkin ada extraordinary, mungkin kita satuan-satuan ada extraordinary, boleh kita pakai ya. Ya, kita ada satu hal khusus yang kita itu adalah potensi kita yang terbaik. Di sana kita ngebut, itu boleh extraordinary gitu ya. Jadi di sini arahnya bagaimana kita bertransformasi dari fix ke growth dulu ya. Cuman masalahnya semua growth. Bagaimana membedakan kita menjadi pemenang ya. Membedakan kita berbeda. Waktu kita belajar dulu tentang anchoring ya. Apalagi kalau kita belajar tentang blue ocean. Bagaimana kita berbeda orang lain ya. Tipe bisnis juga beda ya, ada tipe bisnis selalu the first ya, ada follower ya, ada yang penting market share-nya besar, nggak peduli at any cost ya. Ada juga yang penting saya keuntungan saya besar. Nah, itu adalah tujuan dari semuanya. Nah, yang paling hebat memang selalu yang the first ini ya, Intel ya, semuanya ikut berubah ya, prosesor ikut berubah, teknologi ikut berubah. Dia adalah game changersnya seperti itu. Atau kalau bisa kita jadi game changersnya. Nah, itu extraordinary. Kita yang kontrol. Kita yang kontrol situasi ya. Karena ini hidup orang banyak berubah gitu ya. Extraordinary gitu loh. Ya, ada berapa hal saya sudah sampai di sini ya, saya banyak merubah orang ya, anak-anak ya. Bahkan merubah hidup ya. Melanjutkan hidup ya. Yang paling mengesankan bagi saya, mereka tidak jadi bunuh diri, habis itu berterima kasih dan bertahun-tahun gitu ya. Apa namanya, tetap ya, padahal saya sudah lupa ceritanya gitu loh. Nah, itu termasuk game changer, merubah hidup seseorang ya. Cuman belum bagaimana kita merubah hidup orang banyak. Kemarin ada contohnya ya, Tri Mumpuni sebagai yang merubah. Nah, ini sebagai kesimpulan akhir ya. Kita sudah pernah belajar dulu banget ya. Lihat YouTube saya, pintu perubahan mindset, ada 4 pintu ya, merubah pola pikir, ya, merubah pola ucap, merubah pola laku, dan merubah energi ya. Yang lupa tolong lihat-lihat YouTube saya ya. Basic NLP 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1 perubahan pola pikir, basic NLP 2 ucap, 3 semuanya. Nah, mindset tumbuh adalah tujuannya jelas ya. Jadi yang umum adalah growth mindset, yang mindset tumbuh ini mampu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihannya, belajar yang baik, menyukai tantangan, usaha keras yang diri, dan belajar dibangkit prosesnya. Sedangkan kalau berani berbeda atau berani menjadi pembeda ya. Mereka yang kontrol situasi, yang merubah situasi. Ya, melakukan tindakan berbeda, menempuh jalan berbeda, semangat dari juang tinggi, selalu berada di atas rata-rata orang kebanyakan. Begitu begitu disamakan sama orang, terusik dia, kenyamanannya diusik, dia harus lebih tinggi lagi ya. Dari juang tinggi mencapai bahkan melampaui potensi. Ya, ingat melampaui potensi ya. Karena kita nggak tahu potensi kita batasnya di mana.
Ada yang bilang tidak terbatasnya. Maka kita pakai kalimat standar adalah melampaui potensi ya. Bisa dikata sementara potensi rata-rata orang ya, dan konsisten dalam waktu jangka yang panjang. Nah, ini grid yang terakhir nih. Konsisten dalam jangka waktu yang panjang ya. Nggak dikenal hanya dulu waktu SMA aja, habis itu hilang ya. Nggak dikenal kuliah aja hilang. Terus ya, jatuh bangunnya kita lihat ya, sekarang ini dan sebagainya itu jangka panjang. Nah, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, lama juga ya, 1 jam ya, kurang 3 menit. Silakan ada pertanyaan. Kalau enggak nanti kita langsung didiskusi. Coach mau nanya satu pertanyaan aja. Bu Mercy silakan. Ya, kadang kita sebetulnya sudah memiliki keinginan untuk berkembang gitu. Tapi ada ya? kayak kendala. Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjut di diskusi. Jika berkenan tolong dibuka kamera, kita akan melakukan sesi foto. Oke, kita melakukan sesi foto 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf jika kesalahan. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan diskusi lewat WA Group ya. Mudah-mudahan banyak, karena ini sangat merubah kehidupan kita, merubah mindset, merubah kehidupan kita ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Oke. Di sini saya tutup ya.